Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatika dengan NIM 211420012. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis perubahan bahasa dan mengapa terjadi perkembangan dan perubahan bahasa. Perubahan bahasa itu tidak dapat diamati, sebab perubahan itu sudah menjadi sifat hakiki bahasa, berlangsung dalam waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang dalam waktu yang terbatas. Namun, yang dapat diketahui adalah bukti adanya perubahan bahasa ini pun terbatas pada bahasa-bahasa yang mempunyai tradisi tulis dan mempunyai dokumen tertulis dari masa-masa yang sudah lama berlalu. Perubahan dan perkembangan bahasa dapat terjadi secara internal maupun eksternal. Dalam artikel ini, perubahan dan perkembangan bahasa secara internal akan ditinjau melalui kajian historis dengan melihat perubahan dan perkembangan bahasa berdasarkan sejarah perkembangannya. Akan tetapi, perubahan dan perkembangan secara eksternal akan ditelaah melalui kajian sosiolinguistik dengan menelaah dan mencermati perubahan dan perkembangan bahasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Perubahan secara internal awalnya terjadi pada perilaku para penutur dalam kehidupannya sehari-hari untuk saling menyesuaikan diri dan disusul oleh kecenderungan berinovasi pada kelompok masyarakat yang sudah akrab. Kemudian diikuti perubahan-perubahan lain secara berantai yang akhirnya menjadikan bahasa-bahasa itu berbeda-beda satu sama lain. Walaupun awalnya berasal dari satu rumpun bahasa, perubahan perkembangan bahasa yang diakibatkan oleh adanya kontak suatu bahasa dengan bahasa yang lainnya, di mana manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya telah saling berhubungan baik antar bangsa di dunia maupun antar etnis di suatu negara. Beberapa bahasa di dunia juga mengalami peminjaman dari bahasa-bahasa lain seperti bahasa Hindu, bahasa meminjam dari bahasa Sanskerta, atau bahasa Urdu, meminjam dari bahasa Arab. Peminjaman kadangkala terjadi tidak hanya kepada tataran pengucapan saja, tetapi juga kepada tataran tata bahasa meskipun hal ini sangat terbatas. Perubahan bahasa lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah, entah kaidah direvisi, kaidahnya menghilang, atau munculnya kaidah baru, dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semiotik, maupun leksikon. Terjadinya perubahan itu tentunya tidak dapat diamati, sebab perubahan itu yang sudah menjadi sifat hakiki bahasa, berlangsung dalam masa waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang yang mempunyai waktu yang relatif terbatas. Pada bahasa-bahasa yang mempunyai sejarah panjang, tentu perubahan-perubahan itu sudah terjadi berangsur dan bertahap. Menurut Saussure dan Bloomfield, yang dapat kita lakukan adalah mengamati akibat dari perubahan bahasa tersebut. Akibat yang terutama dari perubahan bahasa adanya perbedaan terhadap struktur bahasa tersebut. Para ahli bahasa awalnya mengamati perubahan bahasa dalam bentuk adanya variasi bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.